Aku ditusuk. Aku ditusuk. Nah dia ini bentuknya seperti ranting. Halo teman-teman semua. Nah sekarang aku lagi sama ranting nih. Tapi ini bukan ranting biasa loh. Ini adalah belalang ranting. Nih, ini dia. Nah ini jenisnya kalau nggak salah Parsana sumatrana ya. Pokoknya Parsana sumatrana gitulah. Aku lupa, ntar nanti ada nanti dituliskan lah nama jenisnya. Kalau nggak di sini di deskripsi. Nah belalang ranting ini dia makannya itu banyak ya, bisa duren, jambu, terus apalagi ya, pokoknya banyak lah makanannya. Yang pasti makanan utamanya itu dibagi para breeder jenis ini itu adalah jambu biji, tapi bisa juga dikasih kayak duren, daun duren ya, bukan durennya, durennya buat kita, daun duren, terus apalagi ya, daun nangka, tapi itu bukan jenis yang ini ya, tapi harusnya mau juga sih daun nangka. Dan dia ini adalah betina. Kalau jantannya itu biasanya mempunyai sayap dan bisa terbang, tapi ada juga beberapa jenis yang emang betinanya dan jantannya mempunyai sayap, kayak Euryarchus flexible gitu kan. Tapi jarang jenis yang betinanya memiliki sayap. Justru itu biasa jantan. Kenapa jantan memiliki sayap? Ini setauku aja ya, pengetahuan. Kalau nggak salah itu agar si jantan bisa terbang dan mendekati si betinanya. Jadi nggak perlu tuh ngelewatin, turun dulu ke bawah, pindah pohon, baru nyamperin, ntar betinanya udah hilang lagi kan. Jadi dia tinggal terbang. Misalkan ini pohon 1, ini pohon 2, betinanya di sini, dia terbang langsung kawin. Tapi dia ini salah satu hewan yang nggak butuh jantan. Apa ya itu istilahnya, namanya apa tadi, namanya yang kawin tanpa bukan kawin tapi tanpa parthenogenesis. Nah dia bisa parthenogenesis. Jadi semua jenis pasmid itu belalang ranting dan daun. Pasmidodae itu familinya belalang daun dan belalang ranting. Jadi mereka sebenarnya bukan belalang ya, tapi kayak serangga gitu. Kayak serangga lebih dekatnya kemana ya, aku juga kurang tahu sih. Aku juga masih baru belajar, bukan baru ya, emang masih belajar lagi tentang mereka. Dan ini kalau posisi tidur mereka kayak tadi tuh nih. Jadi kaki ke depan dua-duanya, terus udah diem aja. Ntar kalau udah lapar makan lagi. Nah ini hitungannya udah dewasa ya. Dia ini bisa ganti kulit, tapi karena udah dewasa jadi nggak ganti kulit lagi, ganti kulit terakhir. Nah ini, oh iya, ini sebenarnya itu ada 2, tapi yang satunya sempat menghilang tadi malam, dan ditemukan sudah dalam kondisi disemutin, dan ya udah kayak gini tuh, perutnya udah hancur, kepalanya udah tuh, kasian banget ya, perutnya udah bolong semua segala macam. Ini semutnya nih, Tetramium kalau nggak salah nama semutnya, Tetramium atau ini Peidole ya, antara 2 jenis itulah. Kasihan, untung ini masih hidup. Dan mereka ini hidupnya itu biasanya nggak terlalu lama ya, biasa cuma 1 sampai 3 tahun ya. 3 tahun juga itu jarang banget yang bisa sampai selama itu. Paling cuma 1-2 tahun udah bisa mati lah. Ya 1,5 tahun lah, 18 bulan udah mati kali. Tapi kalau kita rawat dengan sangat benar nih, kita semua segala macam, biasa bisa lama dia perawatan hidupnya. Tuh. Dan dia ini udah bertelur di dalam, ada pokoknya nanti dikasih lihat lah telurnya. Nah ini kan sebenarnya 2 ini tuh kado ulang tahun aku dari teman, tapi ya ini kondisinya semalam hilang karena kan nggak dikasih kandang, cuma ditaruh di pohon gitu aja. Terus kan ini kan rumahku nih
Kalau ini rumah aku nih, misalkan sampai sini nih, kan rumah, ini kan ada halamannya itu kan sampai sini. Nah itu kan pohonnya di sebelah sini, di sebelah sini. Nah temboknya itu kan nggak tinggi banget, jadi dia bisa naik ke atas. Dan di sebelahnya itu ada pipa yang dia bisa manjatin ke atas. Dan sebelahnya lagi ada pohon tagala, pohonnya kupu-kupu Troides helena dan Ornithoptera priamus dan apa gitu satu lagi, kupu-kupu pantat merah. Tapi ya yang satunya kabur kan. Nah dia ini aku temukan di pipa, karena kan pipanya tuh yang kayak nempel di dinding tapi nggak kepake dan cuma kayak setengahnya gitu doang. Jadi dia nggak bisa manjat lagi ke atas, nggak bisa ngelanjutin. Jadi dia aman nih. Tapi temannya itu kabur. Terus baru tadi ini ditemukan di situ tuh, di kerubung semut. Itu kan ada pohon. Nah itu depannya dikit lagi, jadi ditemukan di situ. Dari kerubung semut api. Tuh kondisinya udah sangat lemas ya, kayak udah mati sih. Ya udah mati. Aku ditusuk. Nah dia ini bentuknya seperti ranting. Ntar aku coba biar lihat kakinya tidur. Itu kayak posisi lagi mau tidur. Dah, tuh, kayak gitu deh. Bisa kayak tadi tuh. Taruh di ranting dulu. Agak ribet megangnya pakai tangan ya. Kadang suka jatuh. Bukan jatuh ya, tapi nusuk. Nih, ya, nah, ini dia ujung sampai mentok. Nah, ini posisi kadang suka kayak gini nih. Oh, kalau lagi tidur kayak gini. Bener-bener kayak ranting. Ini banyak orang yang terkecoh sama dia. Dan ini juga diburu. Tapi diburu biasanya tuh hanya untuk kayak dipelihara gitu-gitu. Dan ya, tapi ini karena jarang, jadi orang nggak banyak yang tahu. Dan orang kan pada berpikir takut ya. Jadi nggak ada yang berani gitu sama hewan ini. Padahal dia aman gitu, nggak berbahaya. Dan di Papua itu di Papua apa? NTT, ya NTT bukan Papua. Di NTT itu ada belalang ranting yang juga khas di sana. Namanya Eudecima hirsubra. Itu warnanya bagus banget. Kayak warnanya kayak apa ya? Hijau, biru-biru gimana gitu. Terus dia punya sayap dan ukurannya itu gede banget. Bisa segini. Jauh lebih dari, nggak jauh tapi ya paling segini. Itu gede banget. Dan ada temenku yang punya, dan emang dia nangkap dar. Tapi sayang itu di sana katanya suka dibunuh, karena kan orang sana mikirnya semua hewan yang warnanya terang dan besar itu berbahaya, jadi suka dibunuh. Nah ini teman-teman bagi yang mau melihara, ini aku kasih tahu aja sekalian cara melihara dan tips-tipsnya. Pertama, yang paling penting itu kalau memeliharanya mau indoor atau outdoor. Kalau indoor kan di dalam ruangan, jadi bisa pakai kotak. Nah, nanti aku kasih gambarnya dalam file. Nanti aku kasih gambarnya kotaknya itu. Jadi yang lampu nggak kecil tapi segini, yang emang khusus buat hewan. Insect cage namanya. Bisa cari aja di toko online atau di Instagram, ada yang jual juga. Cari aja, banyak kok yang jual kayak gitu. Pakai itu. Nah lalu bagi yang punya pohon jambu kecil tapi lebat, bisa ditaruh di dalamnya. Atau kalau nggak punya, bisa pakai botol atau apa, daunnya. Jadi misalkan diambil nih, ini isinya daun jambu semua atau daun apalah yang makanan mereka. Ini botol dimasukin. Nah botolnya ada airnya, jadi daunnya itu tetap segar terus. Nah terus harus sering disemprot. Kalau misalkan udaranya sejuk kayak gini, gak apa-apa, paling 2 kali sehari aja. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau udaranya emang dingin terus sejuk kayak gini, itu nggak perlu banyak-banyak disemprot, paling 2 kali sehari aja. Tapi kalau misalkan terik banget bisa 3-4 kali. Dan dia ini sebenarnya bisa stres.
kalau sering dimainin atau pokoknya dimainin lah kayak gini, diginiin terus dipegang-pegang bisa stres. Tapi selama kita nggak pegang sering dan nggak ada kebutuhan, nggak usah dipegang. Jadi kita liatin aja. Lebih baik tuh kalau mau pegang itu sering, jangan sering-sering, jarang aja. Kayak misalkan 2 hari sekali, atau sebenarnya kalau tiap hari tuh takutnya bisa jadi stres sih. Jadi dia butuh waktu 1 hari untuk dia istirahat, makan, segala macem, aktivitas biasa. Tapi kalau outdoor, peliharaannya outdoor, misalkan itu tuh ada pohon kan di situ. Ini kalau mau yang outdoor bisa pakai, misalkan contoh ini aku nggak tahu ini pohon apa. Nih, lihat. Anggap aja di pohon jambu. Sebelahnya itu nggak boleh ada yang nempel. Jadi benar-benar cuma ini pohon udah gitu. Pohon aja, nggak boleh ada yang nempel. Kalau nempel nanti misalkan ini nempel nih, dia bisa ke sana, dia bisa pergi. Jadi dibiarin aja. Terus udaranya kalau panas diambil dimasukin ke dalam. Kalau aku kan nyarinya di hitungannya outdoor tapi di dalam kotak gitu. Itu kotak gede, pokoknya yang buat atlas aku di situ aku gabung, nggak apa-apa. Dan lagi atlasnya juga nggak ada kan. Tapi tetap perawatan sama, harus disemprot gitu-gitu kayak tadi. Dan ya mungkin kali ini aku cukupi dulu ya video kali ini, dan ya dadah, sampai jumpa di vlog berikutnya.